Kalian masih ingat nggak ada sebuah postingan tentang buzzer yang aku share di story aku? Yang ini nih. Kaget juga ya, ternyata buzzer tuh udah sebesar itu di Indonesia. Jadi si Ward Berenschot ini melakukan penelitian tentang buzzer selama 5 tahun di Indonesia. Padahal buzzer sendiri itu udah ada dari 16 tahun yang lalu. Yuk kita bahas. Selamat datang di Kacamata Natya. Pertama dari definisinya dulu deh. Buzzer tuh diambil dari kata buzz. Jadi buzzer itu adalah pelaku, penggaung, penggema informasi yang dilakukan secara massal dan biasanya dilakukan secara serempak. Menurut penelitian Center for Innovation Policy and Governance atau CIPG, buzzer itu pertama kali ada di tahun 2009. Pas itu tuh era populernya Twitter atau sekarang dikenal dengan X. Nah memang buzzer itu lahan utamanya itu di Twitter guys. Kenapa Twitter? Ya mungkin karena karakteristik Twitter itu sendiri yang sifatnya simple, real time, anonymous, dan kita bisa post sebanyak-banyaknya. Well sebenarnya buzzer tuh nggak selalu negatif ya konotasinya, karena memang awalnya digunakan untuk hal yang positif, untuk sharing informasi, untuk review produk atau jasa yang bisa meningkatkan brand awareness dan mendongkrak penjualan. Tapi di mana ada kesempatan ya di situ ada ladang cuan. Jadi yang tadinya buzzer ini melakukan honest review, sekarang nggak terlalu honest lagi, dan banyak orang juga menggunakan jasa buzzer yang bisa dibayar itu. Karena itu mungkin konotasinya sekarang lebih ke arah yang negatif. Nggak cuma di dunia bisnis aja, buzzer makin ramai dipakai di dunia politik sejak Pilgub DKI 2011. Saat itu terkenal banget ada namanya JASMAV, Jokowi Ahok Social Media Volunteers. Mereka secara terorganisir mendengungkan program dan citra positif kandidat di social media dan dunia maya. Dan ya, terbukti sukses. Makanya taktik buzzer yang sama juga dilakukan oleh semua pihak yang terlibat di Pilpres 2014, 2019, Pilkada 2017, dan pemilu-pemilu lainnya. Dan kali ini dibayar, bukan volunteer lagi loh. Makin kesini makin jelas kalau buzzer ini adalah salah satu cara paling efektif dalam komunikasi massa. Ya karena itu tadi dilakukan secara massal dalam waktu yang serempak. Kalau kalian mikir kok banyak yang mau yang jadi buzzer? Ya karena ini merupakan ladang cuan yang menjanjikan. Sebelum kita ngomongin berapa gaji buzzer, aku mau ngasih tahu kalau ada 3 aktor utama dalam industri buzzer ini. Yang pertama pengguna atau user. Jadi dia yang mesen jasa buzzer. Kedua penyedia jasa atau perantara. Jadi umumnya ini kayak agensi atau biro gitu yang menjembatani antara klien dengan si buzzernya. Ternyata agensi iklan juga ada yang nawarin buzzer loh. Yang ketiga ya buzzernya. Ada yang bergerak sendiri-sendiri atau ada juga yang tergabung dalam tim. Bahkan mereka juga punya koordinator. Nah gajinya nih, gaji buzzer pemula itu bisa sampai 4 juta per bulan, sementara koordinatornya bisa sampai 6 juta per bulan. Hati-hati tergiur. Bahkan ya gila banget. Menurut studi Oxford Internet Institute di tahun 2019 di Indonesia, bayaran buzzer per campaign itu bisa nyampe 50 juta. Cuan banget kan say? Intinya industri buzzer di Indonesia itu bukan hanya berkembang secara sporadis, tapi terorganisir dan dipelihara. Percaya atau nggak percaya, industri buzzer ini memang nyata adanya dan siapapun bisa jadi buzzer. Tapi yang ngeri itu adalah ketika kekuatan sebesar ini dan yang dibayar ini digunakan untuk menutupi kebenaran, menyudutkan masyarakat, atau membelokkan isu penting. Intinya kalau ada cuitan-cuitan yang kurang lebih isinya sama, dilakukan secara serempak, dan hanya mementingkan kepentingan golongan tertentu, fix bisa jadi itu buzzer. Sebenarnya kalau dipikir-pikir cuannya sih lumayan ya, tapi buat aku pribadi sih uang bisa dicari tapi integritas nggak bisa dibeli.